Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang menjadi saudara kita, yang menjadi teman kita, yang jauh maupun yang dekat, walaupun hanya lewat dari Dumai dari YouTube, tapi insya Allah selalu tersambung silaturahmi kita nggih. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah, diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan. Karena kita hidup ini pasti ada yang menghidupkan. Maka ketika kita diberikan hidup ini pun sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Satu nafas yang diberikan Allah kepada kita, apabila dibalas dengan ibadah kita, tidak ada sama sekali tidak, sama sekali nggak begitulah. Jadi rasanya kalau kita membanggakan ibadah kita itu malu dengan rahmat Allah, sangat-sangat jauh jauh sekali. Maka sepatutnya kita hanya bisa bersyukur saja kepada Allah, karena dari syukur nanti akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan kesenangan. Dan apabila kita sudah senang, maka insya Allah hidup pun juga akan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu bersyukurlah dengan cara berbanyak membaca Al-Fatihah. Dari sering membaca Al-Fatihah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan senang. Insya Allah. Apabila hidup tenang, maka semuanya akan terasa nikmat. Karena senang itu tadi. Karena di situ ada kesenangan. Kalau kita melakukan apapun, kalau kita senang, insya Allah semuanya akan terasa menyenangkan dan tidak berat. Seperti halnya insya Allah yang kami lakukan di Padepokan Nurjat Sejati, di Pondok Sholawat Siri Aladini. Kita mencoba untuk selalu membantu saudara kita, mendoakan, insya Allah karena hati kita ikhlas, hati kita senang, maka akan terasa menyenangkan, tidak ada beban sama sekali di situ. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca solawat, insya Allah saya katakan seperti apa yang saya alami dan saya rasakan, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah dengan membaca sholawat. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintalah Rasulullah dengan cara membaca sholawat. Itulah bukti cinta kita. Karena hanya sholawat, hanya amalan sholawat yang Allah menyuruh dan juga melakukan itu hanya sholawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi innallah penekanan. Ini loh saya Allah bersolawat, dan malaikat dan malaikat saya pun juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, apabila kita ini hamba-hambanya ini benar-benar menjadi muslim yang sejati, maka kita pasti akan suka untuk bersolawat. Dan yang ketiga ini, kita sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini karena di tempat ini dikabarkan banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan. Dan korbannya tidak hanya satu dua, tapi puluhan bahkan ratusan. Bahkan ada yang menjadi tumbalnya itu mengambil tumbal dari orang-orang yang di jalan juga. Jadi ada medianya itu yang ditempatkan di jalan, nanti itu ditabrak orang dan menjadi kecelakaan dan diambil tumbalnya. Orang-orang yang tidak tahu apa, dan biasanya mohon maaf saya katakan, orang-orang yang sedang lupa atau lupa ketika mau naik mobil atau naik motor, lupa tidak membaca bismillah, dan pada akhirnya bisa ditarik oleh setan itu. Tapi insya Allah sebenarnya sejatinya ketika orang itu ingat kepada Allah, dia tidak akan bisa ditarik untuk tumbal. Kenapa saat ini saya mendatangi dukun ini? Karena ini sebenarnya lebih dahsyat daripada dukun santet, ini lebih dahsyat. Karena apa? Karena ini nanti yang dikorbankan beberapa orang gitu. Bahkan tadi ada pasien yang datang ke rumah itu, ibunya sudah meninggal ya, anaknya meninggal, tadi padenya meninggal, semua sudah meninggal, hanya tinggal 3 orang saja. Dan itu apa? Itu dikorbankan oleh satu orang gitu. Dan ada lagi karyawan-karyawannya juga. Karyawan-karyawannya banyak yang jadikan tumbal, masya Allah, dibilang menjalik. Maka kita datang di tempat ini. Kita mau, kalau bisa kita hentikan insya Allah dengan izin Allah. Kita meminta kepada Allah dan wasilah salawat, semoga dipermudah kita nanti bisa menghentikan tindakan-tindakan yang zalim ini. Karena apa? Karena begitu sangat kejam. Gitu. Orang tidak tahu apa-apa dikorbankan. Tapi bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini sudah hampir 7 kali saya didatangi pasien dengan kasus yang seperti ini. Ini sangat
sangat sangat kejam dan berisiko sangat tinggi. Jadi ini harus saya hentikan karena ini apa, mengorbankan ada orang tuanya sendiri dikorbankan. Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik, auzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya insyaallah. Maka ini adalah kewajiban kita karena ini adalah panggilan hati. Jadi bagaimana ya? Ini sudah menjadi panggilan hati. Apabila sudah menjadi panggilan hati ya harus saya lakukan itu loh. Inilah yang menjadi tugas spiritual. Memang yang menjadi tanggung jawab seseorang spiritual itu apa? Harus menuruti rasanya. Ketika rasanya ada keinginan seperti harus segera dilakukan. Itulah orang yang bertindak di spiritualis itu. Nggih. Sudah ada cahaya-cahaya. Mungkin sudah berasa di sananya dan mau menantang kita mungkin. Nggih. Saya hanya meminta doa jenengan, memohonkan kepada Allah agar apa yang saya lakukan ini benar-benar bisa lillah billah, bukan hanya karena apa atau pengen apa. Jadi saya hanya minta doanya untuk itu saja. Semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar mengharapkan ridho dari Allah. Dan saya meminta, kalaupun umur saya masih panjang, semoga kita bisa sambung silaturahmi, bisa ngumpul bareng, ngopi bareng, dan bisa saling mendoakan itu saja. Dan apabila umur saya tidak panjang, setidaknya saya sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Karena hidup pada intinya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang saya pelajari ilmu itu dari tanah. Tanah itu diinjak-injak, injak-injak, dikencingi, dipiraki dan sebagainya. Tapi tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Tetap memberikan bisa menumbuhkan pohon, bisa menumbuhkan pohon rambutan kita makan, bisa menumbuhkan padi untuk kita makan semuanya. Tanah itu kurang apa? Maka oleh sebab itu di pelajaran kita di dalam padepokan ada yang namanya sujud, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sampai 12.000 kali ketika sujud. Itu apa? Kita menghormati bumi. Kita takdim. Insya Allah nanti itu sama, hampir sama pelajaran seperti saya dulu waktu tapa gantung. Menghormati bumi. Kalau kita menghormati bumi, Pak insya Allah kita sakit, kita menyentuh tanah, Allah sembuhkan. Bukan ilmu macam-macam, bukan. Jadi semuanya ada pelajarannya. Jadi Pak insya Allah intinya bahwa yang terpenting kita itu sebagai orang Jawa, ya jawani, itu saja. Jawani, banyak ilmu-ilmu Jawa dari luhur kita yang sangat bagus gitu. Pada intinya begini, bahwa insya Allah kita akan segera berangkat dan mohon doanya kepada saudara-saudaraku, kita ini akan mendatangi dukun pesugihan yang menumbalkan orang-orang yang sangat-sangat baik. Auzubillahi min dzalik. Orang yang sudah sangat baik saja dizalimi. Terus auzubillahi min dzalik, jangan sampailah terjadi seperti kita ya. Orang tuanya dikorbankan, tetangga dikorbankan, auzubillahi min dzalik. Jadi sudah hampir 7 kali, pagi ini saja sudah 7 orang pasien saya. Pasien saya tadi alhamdulillah banyak saudara yang datang ke rumah itu hampir 100 lebih satu hari. Ini baru selesai dan saya langsung datang ke sini. Langsung saya berangkat bersama kameramen. Hanya 2 orang saja harus mendatangi orang ini. Karena sudah 7 orang pasien kita tadi yang terakhir. Masya Allah, sekarang masih ada di padepokan. Nanti setelah pulang dari sini kita bisa ngobrol-ngobrol, boleh ditanya dan sebagainya. Beliau itu istrinya sudah meninggal, ya. Setelah itu anaknya meninggal, setelah itu kakaknya meninggal, setelah itu adiknya meninggal, tinggal dia sama anaknya. Auzubillahi. Jadi kita sudah sangat prihatin dengan hal ini. Ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari dukun santet. Dukun santet 1 orang mungkin ya. Ini terus menerus selama dia hidup dia butuh tumbal terus. Selama dia hidup dia butuh tumbal. Maka oleh sebab itu kita harus hentikan gitu loh. Kalau dukun santet 1 orang mungkin dibunuh selesai. Lah ini dukun 1 udah punya pesugihan 1, dia dikorbankan terus orang-orang yang dekat dengannya. Selama dia hidup dia butuh korban terus agar dia itu bisa memberikan tumbal tadi. Ketika kita melakukan semuanya ini benar-benar ikhlas insya Allah. Semoga saya mohon doanya, semoga apa yang saya lakukan dan kami lakukan ini benar-benar ikhlas. Belajar dari ilmu tanah tadi bahwa walaupun tanah itu diinjak dan sebagainya tetap bisa memberikan manfaat untuk orang. Itulah Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Dan kami juga ingin memberikan manfaat sesuatu hal untuk saudara-saudara kita semuanya. Semoga saja apa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat. Dan ketika kita walaupun dihina, walaupun dicaci, tidak masalah. Tidak masalah, tanah aja diinjak, diludahi, dikencing, tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi kita yang cuma dikatakan, cuma dicaci, cuma dikatakan ini, itu tidak masalah. Dihina, tidak masalah. Kita nggak penting pandangan orang, yang penting pandangan kita kepada Allah. Semoga hati saya tetap dijaga, karena dari hati ini akan menentukan apa yang saya lakukan. Semoga saya mohon doanya hati saya tetap diberikan keikhlasan, tetap diberikan sebuah kebersihan, tetap diberikan sebuah hati yang niatnya untuk lillah billah. Kita mendatangi dukun yang sudah mendolimi saudara-saudara kita. Saya katakan ini harus dihentikan. Dan ini adalah sebuah bentuk pembodohan,
sebuah bentuk kejahatan yang menipu seseorang. Karena apa? Ketika datang mengatakan bisa enak, pada akhirnya mengsarakan semuanya, dan akhirnya orang itu yang meminta pesugihan juga akan sengsara. Demi Allah saya katakan seperti itu. Maka ini harus dihentikan, dan saya beritahukan kepada masyarakat luas bahwa model santet pesugihan seperti ini sangat dahsyat. Kenapa? Kalau orang menyantet satu orang dibunuh selesai mungkin. Tapi kalau pesugihan ini selama dia hidup, dia butuh tumbal. Selama dia hidup, selama dia masih menggunakan pesugihan itu, tetap selalu menggunakan Allah Akbar. Dengar suara Kang. Allah Akbar. Jadi sudahlah, mungkin ini beliau sudah sangat berasa ini dukun ini, dan kita harus menghentikannya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibentengi juga dirinya Kang ya. Amin juga. Karena ya saya sendiri juga dari pagi sampai malam ini, nanti setelah ini pulang dari sini kalau Allah masih memberikan umur, masih ada proses pengobatan rendam untuk saudara-saudara kita yang di rumah. Jadi mungkin saya juga agak lelah, tapi saya nikmati karena ini adalah jalan Allah yang diberikan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hanya meminta satu doanya nggih. Karena ini berhubungan dengan kerajaan jin, bukan dengan jin 1 2, bukan. Tapi sudah dalam bentuk kerajaan jin. Jadi saya ceritakan sedikit sebelum berangkat bahwa jin itu ada mempunyai tingkatan. Ada yang paling dasar, itu jin ampar. Dia itu tidak mempunyai sebuah koloni, hanya 1 2 saja. Dan ada yang lebih naik lagi. Jadi nanti dari jin Abdul Jumud, dia nanti ada jin yang berkoloni, mempunyai sebuah kerajaan. Jadi kalau ampar itu hanya di pohon-pohon atau mungkin hanya di sungai, di rumah kosong. Tapi kalau ini dia mempunyai sebuah kerajaan. Nah, ada yang di lautan, ada yang di hutan, ada yang di gunung. Nah, ini yang di gunung ini atau yang di hutan ini mempunyai koloni, sebuah kerajaan. Nah, nanti terus naik ke kerajaan, bangsa jin itu bertingkat-tingkat seperti sama seperti kita, manusia biasa 1 2. Ada yang sudah sampai mempunyai sebuah kerajaan atau sebuah bangsa atau sebuah negara, banyak. Jadi kita ini musuhnya yang sebuah bangsa atau kerajaan itu tadi. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabotase sangat kuat. Sudah ada perlawanan di sana. Iya. Iya. Demi Allah saya katakan. Saya tidak mencari rating atau saya mencari sebuah biar sensasi, enggak. Di sana tadi ketika kita baru di sini sudah muncul di sana tadi. Sudah muncul sebuah cahaya di sana tadi. Saya lihat di sana, masya Allah, dia di sana itu, tapi sudah hilang tadi. Masya Allah. Ya semoga, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kita berangkat dulu, tapi sebelumnya baca salawat, kita meminta perlindungan kepada Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya meminta doanya untuk keikhlasan dan kebaikan saya diterima oleh Allah dan menjaga hati kami tetap lillah billah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sana tadi ada gubuk. Saya rasakan kayak seperti ada hawa-hawa setan di sana, Kang. Di rumah itu, Kang. Di rumah kecil di sana itu, Kang. Bawah. Kalau dilihat dari sini goib, Kang. Di sini itu sebenarnya ini adalah dijaga oleh orang tinggi-tinggi besar. Tinggi-tinggi besar yang matanya itu merah. Ini bertanduk satu ini, di beberapa tempat ini. Ini sebenarnya setan semua yang menjaganya itu. Ketika orang masuk ke sini sudah dia, apalagi dengan niat yang buruk, sudah terkunci hatinya, sudah tidak punya rasa belas kasihan lagi kepada siapapun, sudah lupa, sudah terkuasai nafsu. Insya Allah kita ke sana, Kang. Diniatkan hatinya ikhlas biar Allah tak menjaga, ya. Insya Allah di bawah itu, Kang, di bawah. Allah Akbar. Insya Allah di bawah, di bawah. Bismillah.
Kayaknya barusan tadi juga ada tamu dari sini, dari tanah ini. Saya rasakan barusan tadi ada, sebelum kita sini sudah ada orang kesini, tamu sini. Masih baru. Assalamualaikum. Allah Akbar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggih, Amit. Saya mau masuk. Boleh? Nggih. Monggo, monggo. Amit Mbah nggih. Amit. Amit nggih. Derenge, saya mohon maaf. Allah Akbar. Nggih. Masya Allah. Mohon maaf. Nggih, niki saya malam-malam datang ke niki napa niki? Tempatnya panjenengan ta nggih? Nggih. Iki sebenarnya gini Kang. Mohon maaf ya Bang ya. Saya datang ke sini ini sebenarnya dengan niat yang baik ya. Dengan niat baik saya datang ke sini bahwa begini. Saya kan di rumah punya padepokan. Tapi padepokan hanya sekedar tempat untuk berkumpul dan ngobrol saja. Dan tadi itu ada saudara saya yang datang dari Surabaya mengatakan kalau pertama kakaknya itu meninggal, nggih. Kakaknya itu meninggal, setelah itu budenya meninggal. Nah, setelah itu ada anaknya meninggal. Dan tadi, tapi sampean jangan tersinggung nggih. Jangan tersinggung. Jadi tadi ketika kami bersolawat kepada Allah, pada baginda Rasulullah, itu pasien itu kesurupan dan mengatakan kalau mau dijadikan tumbal oleh saudaranya yang dari bapaknya. Nah, setelah kami coba untuk terus memohon pertolongan petunjuk kepada Allah, larinya itu ke tempat ini, bahwa pesugihan itu jalannya lewatnya dari tempat ini. Nah, sekarang saya datang ke sini dan di dalam sini ada panjenengan di sini. Nanti salah, nanti Enggak. bukan ke sini nanti. Iya. Tapi gini Kang, Iya. gini nggih Bang nggih. Antara salah atau benar itu memang menjadi rahasia Allah. Tapi saya hanya meminta petunjuk kepada Allah bahwa di sini pun juga ada beberapa bangsa gaib yang itu memang seperti yang tadi menyerang saya, yang disuruh oleh pesugihan tadi. Berarti kan itu sudah benar. Kalau itu dari sini, terus zaman mau mengelak bagaimana? Sedangkan tadi yang di sana, bangsa jin yang di sana, yang bertanduk itu ada di sini gitu loh. Jadi zaman jangan ketawa dulu ya. Saya datang memang baik. Iya. Saya datang memang baik. Tapi saya juga minta sampean untuk menjadi orang yang baik. Ya. Karena begini Kang, saya tak kasih tahu nggih. Yang menjadi korban itu saudaranya sendiri. Terus yang menjadi korban lagi ibu kandungnya sendiri. Nah, terus sekarang keluarganya mau sampai habiskan. Sampai paham Mbak? Itu kan sudah kemauan dia sendiri. Ya walaupun dia punya kemauan Kang, Mbah nggih. Dia punya kemauan, tetapi yang memberikan jalan itu jenengan. Berarti sampean tetap menampung dosa dari apa yang dilakukan itu. Gimana? Apa itu dia datang ke sini kan bukan saya yang meminta. Ya, tapi begini. Tapi kan dia sendiri datang di sini. Iya. Meminta, menangis bahwa dia itu ingin saya. Nah, dan sampean berarti bercerita banyak ingin saya. Iya. Setelah itu saya kasih tahu. Nggih. Dengan ini
sampean bisa kaya. Dengan ini Dengan bagaimana? persyaratan ini sampean Nah, bisa nah ini, kaya. nah ini, Kan seperti itu. nah seperti Kalau ini, nah nanti, bentar, ya, kalau memang dia nggak mau mm-mm, atau dia nggak bersedia, mm-mm, silahkan pulang. mm-mm, Aku sedang berbicara iya, ngomong sama dia seperti iya. itu. Maksudnya nanti dulu, saya ingin tanya Saki, mohon maaf nih saya potong ya. Karena begini, sampean tadi bilang dengan cara ini. Maksudnya bagaimana cara ini? Apa dengan cara menumbalkan saudaranya gitu maksud sampean? Ya sebelumnya dia datang sini kan 2 kali saya Heeh. saran Sudah 2 kali ke ini. sini. Ya pertama saya Mm-mm. kasih saran bawa ayam nanti Bawa ayam, disembelih, bawa ya, ayam, terus disembelih. disembelih nanti Mm-mm. dimakan Nah, itu. sama keluarganya kan Ini seperti nanti. itu. Nanti saya stop Iya. dulu. Mohon maaf ini. Ini kita ndak usah ngomong kayak orang anak bodoh TK itu, paman ngomong sama orang TK anak kecil mungkin itu benar ya, sampean bisa ngomong. Tapi kalau ngomong sama saya ngomongnya tolong nggak usah kayak ngomong sama orang bodoh ya. Saya tahu ketika orang itu bawa ayam ke sini terus disembeli, aslinya yang terus disembeli terus dimakan. Aslinya yang disembeli, yang dimakan itu kan keluarganya. Ya, jangan sama mengelak ya. Tapi kan dia kan bersedia. Apa Bersedia yang bagaimana, Bang? bersedia semua kan? Lo sampean suruh bawa ayam, sampean suruh potong, sampean suruh masak. Wong aslinya yang dipotong, yang dimasak itu loh. Tapi kan Itulah dia anaknya. jadi kaya sekarang. Nah, kalau kaya, Kaya, sampean tidak setelah menjelaskan. kaya, setelah kaya, dia kan lupa sama siapa ya. Nah, terus begini ya Kang ya. Kalau dengan dia kaya tapi mengorbankan keluarganya, itu namanya zalim. Coba kalau sampean ngomong, sampean itu kaya ini ngorbanin itu. Mungkin juga masih mau berpikir orang. Ya sampean ngomong suruh bawa ayam, bawa ini nanti disembelih dimasak. Oh aslinya loh, yaitu yang disembelih keluarganya kok. Jangan berbicara yang seperti orang bodoh di depan saya itu. Saya paham tentang itu. Ini keluarganya sudah meninggal sudah banyak. Ya sebetulnya dia pun kesini pun bodoh juga, minta kaya sama saya. Orang Ya, begini seperti Kang, itu. orang miskin, orang yang dulunya pernah kaya atau pengen kaya itu dalam posisi dia itu benar-benar dekat dengan kekufuran. Harusnya kalau sampai ini seperti setan, orang yang sudah susah sampai jerumuskan. Ya Apa kan nggak bedanya meminta. seperti setan itu? Saya kan nggak meminta, dia sendiri Ya, walaupun tidak meminta. meminta, tapi sampean dengan seperti ini, sampean menjerumuskan orang, bukan hanya menjerumuskan orang, sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Terus selama orang itu hidup, orang itu berarti butuh tumbal terus. Terus mau berapa orang lagi? Kalau satu orang semuanya 1 hari aja bisa ngorbanin 10. Kalau memang dia apa itu imannya sudah kuat, itu semuanya kan Kalau imannya kuat dia nggak mungkin datang ke sini. Kalau imannya kuat. ya itulah. Kalau imannya kan nggak datang ke sini, tapi itu dia kan mintanya kan kaya. Ya saya kasih tahu. Yang penting kan kaya sekarang. Tapi kaya Apa? sekarang dia ngorbanin Ya, keluarganya. sudah kaya sekarang sudah nggak datang ke sini sudah kaya. Kalau masalah dia Allahu sekarang Akbar. itu Itu suara apa itu tadi? apa itu dia sekarang kaya. Anak Sudah buah kaya, sampean itu. lupa. Sudah tidak terima anak buah sampean datang ke sini sudah mau nyerang saya. Walaupun dia sudah kaya, tapi kekayaannya itu apa sampean sebenarnya? Kekayaannya itu mengorbankan dari keluarga-keluarganya. Itu urusan dia yang penting kan kaya. Itu Kaya juga lewat jadi tetap Kang, Mbah gini ya. Walaupun itu jadi urusannya dia, ketika sampean menyuruh, sampean menjembatani, sampean memasukkan dia ke jurang kemusyrikan seperti ini, sampean juga bertanggung jawab. Lah orang kepepet, orang susah, sama dengan renteng sampean itu, sampean kasih uang tapi sebenarnya sampean bikin sengsara seumur hidupnya. Apa bedanya seperti itu? Menolong apa seperti itu? Menolong itu nggak ada pamrih-pamrihnya enggak. Jadi sekarang gini, tujuannya ke sini tuh apa? Iya, Aku nggak saya mau kata panjang lebar iya. banyak bicara. Iya, begini. Tujuannya mau apa? Saya sudah katakan dari tadi ya, saya datang ke sini itu niatnya baik. Dan saya ingin sampean jaga jadi orang baik ya. Gimana ini saya sudah turun temurun. Yang saya sudah jadi sini. Sampean juru kunci di sini sudah turun Iya, temurun. temurun. Tapi sesuatu hal yang buruk. Kalau yang diturunkan itu baik, ya kita lestarikan. Lah kalau yang diturunkan itu buruk, kok sampean lestarikan itu enggak apa ya sampean itu namanya bodoh ya. Itu kan sudah urusannya masing-masing. Allahu Akbar. Itu siapa yang Urusan sudah mulai sendiri, datang-datang ini? Saya punya urusan sendiri. Iya. Jadi saya sekarang Iya. tujuan sampean mau apa? Iya. Itu kalau yang itu Iya. itu urusan dia Iya. sudah sekarang udah kaya loh. Iya. Kan udah kaya. Ya begini Kang ya. Oke, sampean bicara seperti itu ya. Sampean berbuat seperti ini itu tanggung jawab sampean. Tapi ketika sudah mendolimi saudara-saudara kita yang tidak mengetahui sesuatu menjadi korban dan itu menjadi tanggung jawab kami. Apa mau ikut mati Eh, kalian ya. sama itu? Kalau saya mati, saya demi Allah. Ketika saya jalan itu bagus, mati itu buat kita nggak ada sesuatu hal yang menyakitkan. Mati jalan Allah itu lebih baik.
Jadi ada pekerjaan kami itu namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Kalau sampean mau bunuh saya, silahkan. Silahkan sampean mau bunuh saya. Bagaimana cara sampean membunuh saya? Iya, ini Tidak masalah buat saya. Sudah, jelas, saya abdikan hidup saya itu untuk masyarakat. kalau Saya abdikan ini hidup saya itu untuk orang lain. Saya belajar hidup dari tanah, Kang. Tanah itu semua yang diciptakan Allah itu memberikan manfaat, bukan merugikan seperti panjenengan. Tanah ini walaupun diinjak-injak, dia tetap menumbuhkan padi untuk kita makan. Terus kita hidup ini kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, buat apa? Apalagi menyengsarakan seperti sampean ini, nggih. Saya katakan ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan kata saya. Tidak seperti itu bagaimana? pandangan sampai Ya itu memang sudah menjadi kenyataan, sudah sampean sudah akan kekayaan. itu sudah jelas kok. Sampean orang itu sampean masukkan ke pesugihan, sampean suruh bawa ayam itu kan sejatinya katakan dengan saya dengan jujur itu hasilnya yang dimakan kan saudara sendiri yang disembelih itu. Ya atau tidak? Tidak usah mengingkar. Iya, Ya itu sudah kan Kang? Sudah jelas nggih? Sudah jelas sekarang apa yang jenengan dolim. Sampai dolim. sudah tahu nih. Allahu Akbar. Dia anaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Aman apa maksudnya yang di atas tadi menyerang saya itu? masih ringan saja. Iya. Itu takutnya apa? Saya juga tidak masalah saya. Kalau mau ikut sama dia, ayo. Enggak, gini Kang. Sudah ya, saya katakan sekali lagi. Ini semua harus dihentikan ya. Enggak sih. Ini pasti Kalau enggak sama enggak bisa menghentikan, sama saya hentikan. Sama saya hentikan. Saya hentikan mulai saat ini. Kalau enggak bisa dengan cara halus terpaksa. Sampai atau saya yang mati di sini. enggak apa-apa. Aku kan potong aja. Maksudnya sama potong ayam itu gimana? Ayam ini, dia sampai Yuk. pakai ayam ini. Maksudnya sama bagaimana? Ini saya kasih mati, sampai mati. Kalau sama nyembeli ayam itu saya mati. Kan sekarang sudah kelihatan lebih jelas lagi ya, Kang ya. Berarti lebih jelas lagi kalau sama membunuh ayam itu membunuh saya. Berarti ketika orang datang setiap dia datang ke sini 1 bulan sekali bawa ayam itu berarti yang dibunuh juga keluarga-keluarganya. Sekarang lebih jelas lagi. Ya enggak masalah saya mati di sini, enggak masalah buat saya. Sudah siap ini mau mati. Enggak apa-apa saya. Buat saya enggak ada masalah. Sampai enggak sampai rumah enggak sampai. Di sini saja sudah mati. Enggak masalah buat saya kalau saya mati. Saya mati karena Allah. Tapi kalau saat ini kalau sampai enggak bisa bunuh saya, sampai yang saya bunuh, saya katakan gitu. Kalau sampai saat ini sampai enggak bisa menghentikan tindakan ini, kalau sampai bunuh saya enggak bisa, sampai yang saya bunuh. Ya, kalau mau coba, kalau mau coba ini. Allah. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. 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 Allah Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الله أكبر الله أكبر بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan izin dan maunahmu ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam diri orang ini. Innama amruhu idza arada ayakun fayakun. Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang ini sudah tidak bisa gerak sama sekali, Kang. Salah satu sukmanya sudah hampir semua sukmanya itu, yang 3 di bawah sama yang di sini ini. Nah, sekarang dia ini sukmanya di bawah sama jin yang ada di sini di kerajaan sana.
Ini sudah kayak orang stroke ini nanti. Tidak bisa gerak sampean. Ngomongin sambil ketat-ketat Kang. Ya Allah, malah tadi mau bunuh saya. Sukmas ditarik, sekarang malah seperti ini dia. Tidak bisa gerak kamu. Tidak bisa ngomong. Apa yang kamu terima sekarang itu buah dari perbuatan kamu. Buah dari perbuatan kamu sendiri. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa segini. Tidak bisa apa-apa ini. Sama Kang, di ayam ini malah tadi yang bunuh saya kembali ke diri-diri dia. Kecet-kecet ini ayamnya. Sama seperti dia. Ya, begini saja. Tidak ada pisaunya Mbak. Coba pisaunya sini Kang. Cari pisaunya Kang. Cari pisau. Saya mau sekalian mau saya sembelih ayam ini biar tidak tersiksa. Tidak ada pisaunya ya. Tidak ada. Patah ini Kang. Tidak ada pisau lagi Kang. Ada tuh Kak. Allahu Akbar. Sama berdarah-darah gitu Kang. Allahu Akbar. Ini nggak ada pisau lagi Kang. Ini kalau saya potong biar mati sekalian. Terus dukunya biar mati juga Kang. Ini kalau saya potong, ini ayamnya belum mati secara total. Nih Kang. Coba cari itu Kang. Cari pisaunya lagi Kang. Sini Kang. Biar mati dan enggak itu sekali Kang. Pisaunya Kang. Coba sini. Udah enggak bisa gerak itu loh. Gimana pisaunya ini? Enggak ada Kang. Wis, mungkin sudah jadi itunya dia. Ini juga nanti mati tapi lama. Ketika ini mati lama, maka dia juga akan mati. Allah Akbar. Sudah kita tinggalkan saja. Allah. Allah Akbar. Sampai berdarah-darah Kang, tanganmu Kang, pijat Kang. Iya. Jangan sampai luka. Allahu Akbar. Insyaallah. Sampai seperti itu Kang. Insyaallah tangan sampai itu Kang. Allahu Akbar. Kemarin diuji cobakan waktu latihan saya minta untuk sampai diisi kekebalan sampai enggak mau. Cuman pentalan saja yang masuk. Iya, itu sampai berdarah-darah itu Kang. Itu sampai berdarah ya Allahu Akbar. Demi Allah itu sampai luka berdarah itu. Demi Allah, Masya Allah. Makanya kemarin kan saya bilang ke sampean Kang diisi kekebalan. Sampean nggak usah pentalan jangan ketika itu. Untung tadi pesannya nggak nancap ke perut. Tidak apa-apa ya. Insya Allah. Kita tinggalkan saja ya. Insya Allah. Insya Allah. Allah Akbar Kang. Kayak mau putus leherku. Iya, harusnya diisi kekebalan besok Kang. Ya, kan juga harus diisi kekebalan, jangan cuma pentalan, ya, jangan cuma tenaga dalam ya. Allah. Masya Allah. Keterap HP saya. Masya Allah. Untung tadi sampean segera. Kalau nggak sampean tadi coba bentengi, tapi sampean malah jadi korban. Jadi kalau nggak sampean bantu saya tadi, saya nggak tahu. Mungkin Allah panggil saya. Tadi saya sudah setengah ngeblank. Itu sudah kayak ini tuh kayak setengah mau putus itu. Terus sampean datang tadi. Sampean bantu tadi saya agak sadar. Apa tadi yang sampean bacakan tadi Kang? Salawat alhamdulillah. Sukma saya itu ditarik kayak ada beberapa ribu jin itu yang megang terus narik. Tadi saya juga lupa tidak baca salawat muridat pas di sana tadi. Tapi alhamdulillah ya, intinya Allah masih memberikan pertolongan kepada kita. Allah masih menginginkan kita memberikan sedikit manfaat atau paling tidak bisa membantu saudara-saudara kita. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayam tadi itu sebenarnya ketika dipotong, itu yang dipotong kepala saya Kang. Ketika ayam tadi dipotong itu dia itu mengalihkan. Jadi dari saya itu yang dipotong itu ayam itu dari saya. Tapi alhamdulillah tadi walaupun beberapa itu bisa diberikan selamat ya. Dan terima kasih nggih teman-teman panjenengan kepada panjenengan. Semoga panjenengan nggih selalu dalam lindungan Allah. Saya akui Allahu Akbar. Dan tadi ketika saya sudah bisa menguasai diri, alhamdulillah tadi seperti mohon maaf ada cahaya putih yang memberikan kekuatan untuk dibalikkan. Ini bukan saya, tapi ada pertolongan dari Allah. Yang harusnya saya yang disembelih, waktu mental tadi dia yang di ayam tadi yang sembelih tadi ke dia sendiri.
makanya kejang-kejang nggak bisa omong kayak gitu, kayak yang sembelih tadi itu sudah nggak bisa omong kita bisa tadi. Tapi gimana lagi, perbuatan seperti ini harus dihentikan, harus dihentikan. Dan Kan dari hutan sih Gus. dalam Hutan sana semua hutan Gus. iya iya apa-apa. Tinggal aja Gus. Ya. Tinggal aja. Gimana kita langsung pulang ini? Iya, tinggal aja ini nanti di rumah tutup. Insyaallah. Insyaallah sama nggak bicara gitu. Kemarin waktu sama saya katakan uji coba, ayo diisi kekebalan, tapi enggak mau. Mau mentalan aja. Pentalan aja kan gini seperti ini. Jadi manut aja sama omongannya teman-teman ini ya. Ya, gitu. Iya benar, nggak tahu ini benar mental ini bisa buat bagus lihat Gus. Ini benar. Oh, Nggak tanya lupa. Benar ini. Iya Ini. tadi saya itu. Ini mental ini. Nih. Bos enggak apa-apa. Ya. Jadi diniatkan untuk ibadah untuk saudara kita, insya Allah. Ya. Ketika sampean berbuat seperti ini, insya Allah nanti walaupun sampean enggak sekarang dibalas Allah, nanti anak sampean ditolong oleh Allah. Ketika sampean nolong orang, sebenarnya kita itu nolong diri kita sendiri. Nanti ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, Allah pun juga menolong diri kita, keluarga kita, anak kita. Ketika kita menolong orang, maka sejatinya kita menolong diri kita sendiri, nggih. Insya Allah. Jadi niatan untuk ibadah mohon bisa nggih. Ya. Kalau pernah agak sakit, enggak apa-apa ya. Nanti sampean itu kayak menguncalkan atau menanam satu padi itu nanti akan tumbuh 1000 ya. Iya, Itu janji Allah nggih. Dan saudara-saudaraku, terima kasih doanya. Semoga ini bukan main-main. Semoga Allah saya sudah nggak bisa ngomong, intinya wis ucapan terima kasih. Insyaallah mohon maaf atas semua hal yang kita lakukan apabila itu ada perkataan hal yang tidak berkenan, tetapi niat kita hanya satu, untuk menolong saudara kita. Dan semua ini saya hanya belajar dari tanah saja, bahwa ketika tanah itu diinjak, diludahi dan sebagainya, dia tetap bisa menumbuhkan suatu hal yang bisa kita manfaatkan, kita makan, dan bisa digunakan oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Apalagi kita, kalau hanya cuma dikatakan seseorang, Allah itu hal apa sih? Kalau cuma dihina, jangan dianggap, tetap berikan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik dari apa yang saat ini sampai rasakan. Pelajari hikmah dengan sebenar-benarnya. Seseorang yang bisa mengambil hikmahnya, maka insya Allah dia akan benar-benar menjadi manusia sejati. Kotoran ayam yang katanya menjijikkan, apabila kita mengambil hikmahnya, kotoran ayam pun bisa menjadi pupuk dan menjadi penyubur makanan yang kita makan. Contoh diberikan ke padi, maka padi akan subur dan pada akhirnya padi itu kita makan. Suatu yang buruk apabila bisa mengambil hikmahnya, Masya Allah, Allahu Akbar, suatu hal yang sangat luar biasa. Pada saudaraku semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga jenengan dijauhkan dari perbuatan syirik, jenengan dimudahkan dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Padepokan Nur Sejati Sholawat Sirri ala Dini mengucapkan terima kasih, mohon doanya semoga kita menjadi seduluran selawat saking kesan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Gus.